Bayangkan jika barang dari luar negeri bisa keluar masuk tanpa pengawasan dan aturan yang jelas, hal tersebut dapat mengancam keamanan negara. Halo Sobat BC, kembali lagi di segmen BC Rita. Bersama saya, Lilis, salah satu pegawai yang bertugas di kantor Bea Cukai Pasar Baru. Setiap hari ada ribuan paket dari luar negeri yang tiba di Indonesia. Sebelum paket-paket itu sampai ke tanganmu, ada serangkaian proses yang turut diawasi oleh Bea Cukai. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan negara dan stabilitas ekonomi. Bayangkan jika barang dari luar negeri bisa keluar masuk tanpa pengawasan dan aturan yang jelas, hal tersebut dapat mengancam keamanan negara. Mulai dari peningkatan penyelundupan barang ilegal dan masuknya barang berbahaya di tengah masyarakat. Tentunya, hal ini juga dapat menyebabkan kerugian penerimaan negara, persaingan usaha yang tidak sehat, dan menimbulkan ancaman bagi industri dalam negeri. Pada akhirnya, stabilitas ekonomi terganggu, dan kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan pun bisa runtuh. Itulah sebabnya pengawasan Bea Cukai hadir, bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga negeri. Bea Cukai berupaya untuk memastikan setiap barang yang keluar atau masuk dari atau ke Indonesia diawasi dengan tepat demi keamanan, keadilan, dan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Sahabat BC, pernah nggak kamu nerima paket dari luar negeri, baik itu belanja online, hadiah dari teman, atau kiriman keluarga? Kalau iya, berarti kamu sedang menerima barang kiriman impor, yaitu barang yang dikirim dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, baik melalui pos maupun perusahaan jasa titipan atau kurir. Ada dua jenis barang kiriman impor. Yang pertama, barang hasil perdagangan. Yang kedua, barang selain hasil perdagangan. Contohnya, barang kiriman pribadi, hadiah dari keluarga, atau sampel produk yang dikirim bukan untuk dijual. Walaupun asalnya berbeda, keduanya tetap dianggap sebagai barang impor, sehingga harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait impor dan diawasi oleh Bea Cukai. Jadi, baik itu barang impor hasil jual beli atau barang pribadi seperti hadiah, semuanya diperlakukan sama secara fiskal. Kecuali secara ketentuan, barang tersebut diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Hanya saja, petugas Bea Cukai tetap perlu tahu asalnya, bukan untuk membedakan tarif, tapi untuk data statistik dan bahan pertimbangan kebijakan di masa depan. Karena dari data itulah kami bisa melihat tren kiriman masyarakat dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Untuk pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, secara garis besar dibedakan terhadap 3 kelompok nilai barang. Kalau nilai barang kiriman kamu kurang dari sama dengan 3 US dollar, maka diberikan pembebasan bea masuk. Kalau lebih dari 3 US dollar, tapi masih kurang dari sama dengan 1.500 US dollar, maka dikenakan tarif tunggal dengan bea masuk sebesar 7,5%. Tapi ada 8 kelompok barang tertentu yang tarifnya berbeda, bisa lebih rendah, bisa juga lebih tinggi, tergantung dengan jenis barangnya. Nah, kalau lebih dari 1.500 US dollar, maka dikenakan bea masuk berdasarkan tarif MFN. Untuk buku ilmu pengetahuan, surat, dokumen, atau kartu pos itu diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Oh iya, ada juga barang kiriman yang mendapatkan relaksasi fiskal, seperti barang kiriman jemaah haji dan hadiah dari perlombaan atau penghargaan internasional yang dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, selama nilai atau jumlahnya tidak melebihi batas tertentu. Setiap barang kiriman dari luar negeri yang tiba di kantor pos Pasar Baru akan melalui serangkaian proses pengawasan dan pelayanan. Dimulai dari pembongkaran kantong kiriman yang dilakukan oleh petugas pos hingga proses penjaluran barang kiriman menggunakan mesin X-ray.
Untuk barang yang ditentukan masuk jalur hijau, maka dapat langsung diproses tanpa perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Namun, jika jalur merah, petugas bea cukai akan melakukan pemeriksaan fisik secara selektif berdasarkan manajemen risiko, khususnya jika terdapat ketidaksesuaian jumlah atau jenis barang dan atau adanya barang larangan atau pembatasan yang membutuhkan dokumen pelengkap pabean dari instansi terkait, seperti BPOM atau karantina. Salah satu contohnya, kami pernah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah paket kecil yang diberitahukan sebagai suplemen kesehatan. Berdasarkan manajemen risiko, atas barang kiriman tersebut dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dimulai dengan membuka paket barang kiriman yang dilakukan oleh petugas pos. Kemudian, petugas bea cukai melakukan pengecekan kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi barang kiriman dengan data pemberitahuan dari PT Pos Indonesia. Setelah itu, paket barang kiriman akan dikemas kembali oleh petugas pos dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan, importir atau penerima barang dapat berkoordinasi dengan penyelenggara pos. Nah, untuk barang kiriman tadi, hasil pemeriksaan fisiknya mendapati barang tersebut merupakan sejumlah botol obat dengan kemasan asing yang tidak mencantumkan izin edar baik dari negara asal maupun izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Hasil pemeriksaan fisik tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diinput ke sistem CEISA barang kiriman. Kemudian, dilakukan analisis lebih lanjut oleh pejabat peneliti dokumen untuk ditetapkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sesuai ketentuan, produk berupa obat yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki izin importasi dari instansi yang berwenang. Tanpa izin tersebut, barang tidak dapat diberikan kepada penerima, karena dikhawatirkan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian, dilakukan penegahan terhadap barang tersebut, dan kami juga menginformasikan kepada penerima barang agar segera melengkapi dokumen perizinan lewat surat pemberitahuan larangan dan atau pembatasan. Selanjutnya, yang bersangkutan melakukan pengurusan izin ke BPOM. Setelah kewajiban pabean atas barang tersebut telah dipenuhi, petugas menerbitkan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan atau pajak atau SPP BMCP atau surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Lalu, barang dapat dikirimkan ke penerima oleh penyelenggara pos. Nah, sahabat BC, itulah sedikit gambaran bagaimana proses barang kiriman dari luar negeri sebelum sampai ke tangan kamu. Oh iya, perlu diwaspadai, banyak juga loh modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Salah satu modusnya melalui barang kiriman luar negeri. Makanya, kalau kamu tiba-tiba mendapatkan pesan dari orang yang ngaku-ngaku bea cukai, mengancam dengan nomor pribadi, apalagi minta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi, waspada. Itu penipuan. Ingat, bea cukai tidak pernah minta transfer ke rekening pribadi. Kalau kamu masih bingung atau butuh informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225 atau cek info di beacukai.go.id/barang kiriman. Sampai ketemu di Becerita selanjutnya.